Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur karena kasih Tuhan masih tetap mengizinkan kita dapat menikmati persekutuan yang indah di minggu kita pagi hari ini. Hari ini kita sudah masuk dalam minggu Advent yang kedua, tanggal 6 Desember 2020 saudara. Terpujilah Tuhan untuk segala kebaikannya. Saya berharap bahwa saudara semua dimanapun mendengarkan khotbah ini, semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan saat ini saudara. Kita akan mendengarkan khotbah ini, namun sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati, membuka diri kita di hadapan Tuhan, biar Tuhan yang mengisi kita dengan kebenaran ini, sehingga kita pulang, kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini sendiri. Mari kita berdoa saudara. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu Advent yang kedua bagi kita hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-85 saudara, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Saudara bisa membuka Alkitab saudara sehingga kita bisa membacanya bersama-sama. Dan untuk saat ini saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Demikian bunyinya saudara. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam khotbah kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita sekaligus tema minggu Advent yang kedua hari ini adalah keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Dalam bahasa Batak ini dikatakan nunga jonok haluaun nasian Tuhani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan ini akan kita lihat sepertinya diangkat dari ayat 10 yang berkata sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Ungkapan ini saudara memberikan sebuah pengharapan sebenarnya bagi kita tentang kasih, tentang kebaikan Tuhan yang telah mengerjakan keselamatan bagi kita umatnya yang mau percaya dan mau mengikut Dia. Dilihat dari sisi konteks teks yang kita baca ini saudara, para ahli menggolongkan Mazmur ini kepada atau sebagai mazmur liturgi yang biasa dinyanyikan di bait Allah atau di bait suci, dan kemungkinan besar mazmur ini berasal dari zaman setelah pembuangan bangsa Israel ke Babel, di mana pada saat itu nasib Israel memang sudah dipulihkan. Namun kalau kita pelajari lebih jauh, keadaan mereka itu belum begitu pulih secara total seperti yang mereka harapkan ketika mereka kembali dari pembuangan itu. Dan Mazmur 85 ini juga saudara, ini merupakan sebuah ungkapan doa, sebuah ungkapan puji-pujian dari Bani Korah, yaitu keturunan suku Lewi yang memiliki wewenang sebagai penyanyi di bait Allah, yang berasal, kalau kita perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan, mereka itu beribadah di bait Allah, melayani Tuhan lewat puji-pujian mereka di bait Tuhan. Mereka menyanyikan mazmur ini yang merasakan bagaimana
Tuhan mempercayai mereka melakukan pelayanan besar di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka dapat dipercaya Tuhan untuk meningkatkan kehidupan umat Israel dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Kejadian masa lalu sesungguhnya membuat mereka harus dibuang ke Babel, saudara. Tetapi akhirnya mereka menyadari kesalahan, keberdosaan mereka, dan mereka boleh kembali meraih kasih Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga mereka dibawa kembali kepada Tuhan. Mereka dibawa kembali ke Yerusalem di hadapan Tuhan, dan mereka kembali bisa melayani Tuhan, saudara. Itu yang kita lihat. Dan berdasarkan konteks dari ayat yang kita baca ini, sebenarnya secara umum, saudara, kalau kita baca Mazmur 85 ini dapat sebenarnya dibagi dalam 3 bagian kalau kita baca secara dengan jeli. Yang pertama itu ayat 2 sampai ayat yang keempat, kita bisa baca secara teliti. Itu berbicara tentang pengakuan iman. Nanti akan kita lihat ayat yang kelima sampai ayat yang keenam berbicara tentang permohonan dan keluh kesah. Dan ayat yang ke-9 sampai 14 ayat khotbah kita hari ini berbicara tentang penegasan iman dan panggilan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita memahami penjelasan ketiga bagian ini, saudara? Kita akan coba menggalinya satu persatu supaya lebih jelas nanti kita menangkap isi dari firman Tuhan ini tentang pengakuan iman yang kita katakan tadi. Mazmur ini dibuka dengan suatu pengakuan iman yang seperti apa? Bahwa Tuhan telah berkenan kepada umatnya. Ini membawa mereka kembali ke tanahnya, yang juga menunjukkan perkenanan Tuhan kepada umat yang hidup di atas tanah milik mereka sendiri. Walaupun tadi Tuhan telah membuang mereka, tetapi oleh karena kasih setia Tuhan, Tuhan berkenan memulihkan mereka kembali, membawa mereka kembali. Itu maksudnya Tuhan telah memulihkan keadaan mereka, keadaan Yakub, keadaan Israel. Pemulihan itu terjadi karena Tuhan sudah mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Tuhan tidak lagi murka kepada umatnya. Itu yang kita lihat tentang pengakuan iman. Mereka dipulihkan. Betapa baiknya Tuhan. Tuhan telah memulihkan kami. Tuhan telah mengampuni kami. Tuhan telah tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa kami. Dan kami telah dibawa kembali ke milik pusaka kami. Seperti itu, saudara. Lalu yang kedua tadi, permohonan dan keluh kesah, saudara. Ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8, kalau kita lihat dengan jeli lagi, di situ kita akan bisa lihat belum pulihnya keadaan seperti yang diharapkan oleh orang Israel ketika mereka kembali dari pembuangan. Mereka mengeluhkan itu kepada Allah. Pemulihan itu terasa sepertinya mandek, saudara, tidak berjalan, atau bisa dikatakan sepertinya jalan di tempat. Umat itu masih mengalami penderitaan, masih banyak pergumulan yang mereka hadapi walaupun mereka sudah kembali ke Yerusalem. Kasih setia Tuhan sepertinya berhenti, sepertinya tidak sampai kepada mereka penuh. Apa sebabnya? Itu pertanyaan yang mereka tanyakan. Jangan-jangan dikatakan Tuhan masih menyimpan kemarahannya atas umatnya itu. Sehingga mereka bermohon, saudaraku. Pergumulan inilah yang melahirkan keluh kesah dan permohonan umat itu kepada Tuhan. Mereka memohon membuka hati di hadapan Tuhan, mengungkapkan keluh kesah mereka dan menyampaikan permohonan mereka, di mana mereka memohon agar Tuhan menghentikan murkanya sepenuhnya dan meniadakan sakit hati Tuhan. Lebih daripada itu, mereka memohon sesungguhnya agar Tuhan menghidupkan kembali umatnya, membangun kembali umatnya. Secara positif, umat Tuhan memohon agar Tuhan memulihkan kasih setia dan keselamatan yang diberikannya kepada umatnya. Itu yang kita lihat. Di sini saudara jelas kelihatan bahwa umat sangat merindukan di situ sukacita yang bersumber dari kasih setia dan keselamatan yang sempurna yang datang dari Tuhan. Itu yang kita perhatikan di sana, saudara. Sehingga ada permohonan dan keluh kesah yang disampaikan kepada Tuhan dengan tidak henti-hentinya, yang menjadi sebuah permohonan doa puji-pujian yang dinaikkan oleh orang-orang Lewi Bani Korah di sini, saudara.
Yang ketiga, yaitu yang menjadi teks khotbah kita hari ini, yaitu penegasan iman dan panggilan sebagai orang percaya. Dalam pergumulan itu saudara, dalam situasi yang seperti kita katakan, pada akhirnya umat Israel, umat Tuhan meyakini sebenarnya bahwa Allah itu pasti akan memulihkan keadaan mereka. Pada akhirnya mereka meyakini itu saudara. Walaupun Tuhan izinkan mereka mengalami kegelisahan seperti tadi, tetapi pada akhirnya mereka menemukan satu titik tentang keyakinan iman bahwa Tuhan pasti akan memulihkan mereka. Karena yang dikehendaki Tuhan itu bukanlah kecelakaan, ya, bukanlah kematian. Yang dikehendaki Tuhan bagi umatnya adalah supaya mereka hidup dan beroleh damai sejahtera. Itu yang dikatakan. Bukan sesuatu hidup yang tanpa harapan ataupun kehidupan yang putus asa. Allah memberikan kepada mereka damai sejahtera kepada orang-orang yang dikasihinya itu. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang dikasihi Tuhan di sini? Siapakah mereka yang dimaksud dengan orang yang dikasihi Tuhan? Kalau kita baca ayat ini khususnya ayat 9, di situ katakan yaitu orang yang tidak kembali kepada jalan kebodohan. Karena sebenarnya mereka terhukum karena kebodohan mereka. Mereka terbuang hanya karena mereka berlaku bodoh. Di sini dikatakan orang yang dikasihi Tuhan itu adalah orang yang tidak mau kembali kepada jalan kebodohan itu. Itu yang dimaksudkan saudara. Yaitu orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Kenapa tidak bisa kembali? Karena mereka lebih takut Tuhan saudara. Itu yang kita lihat. Karena Allah sesungguhnya bagi orang-orang seperti ini adalah dekat. Allah itu adalah imanen saudara. Dekat dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dan Allah akan memberikan kepada mereka pemulihan yang sempurna. Bagi orang yang takut akan Tuhan, selalu ada harapan masa depan yang baik. Pemulihan sempurna akan dikerjakan oleh Tuhan bagi kehidupan mereka. Itu sebabnya dikatakan bahwa kasih dan setia akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, dikatakan di dalam ayat yang ke-12. Itu yang kita lihat di situ saudara. Di situ dikatakan bahwa kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Dan dalam ayat 13 dinyatakan bahwa Tuhan akan memberikan keadilan dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Itu sebuah penegasan iman, sebuah penegasan panggilan mereka sebagai umat Tuhan. Kalau Tuhan sudah bertindak, Tuhan tidak pernah bertindak asal-asalan. Tuhan akan menyempurnakan maksudnya. Tuhan akan menyempurnakan kehendaknya di tengah-tengah umatnya. Itu yang kita lihat di situ. Dan muara semua ungkapan di atas itu adalah keselamatan yang membawa pemulihan. Inilah. Artinya dengan sebuah keyakinan iman, dari setiap perbuatan-perbuatan Tuhan, mereka meyakini bahwa semua perbuatan Tuhan itu bermuara kepada keselamatan yang membawa pemulihan. Jika orang Israel, jika umat Tuhan telah diselamatkan, maka Tuhan pasti akan memulihkan mereka. Itu artinya. Maksudnya saudara, bahwa orang yang sudah diselamatkan akan beroleh pemulihan sempurna dari Tuhan. Pemulihan sempurna ini saudara, bukan saja bersifat vertikal antara bumi dan langit, atau antara bumi dan surga, atau antara manusia dan Allah. Namun saudara, juga bersifat horizontal. Ini dia saudara. Keselamatan pemulihan itu juga bersifat horizontal, yakni berdamai dengan sesama, ya. Di antara umat Tuhan ada perdamaian. Makanya damai akan bercium-ciuman, sukacita akan datang. Itu yang dimaksudkan saudara. Mereka akan mengalami kedamaian di antara mereka. Itu yang dikatakan sini. Jadi pengampunan dan kasih setia Tuhan mendorong umat Tuhan untuk hidup berdamai dan mereka saling memulihkan di antara mereka. Itu yang terjadi dari penegasan iman tentang panggilan mereka sebagai umat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di sini, kebenaran ini sangat membantu kita untuk memahami bagaimana konsep pemulihan yang disampaikan oleh kebenaran ini. Pemulihan itu adalah merupakan salah satu kebutuhan, juga kalau kita pahami kerinduan terpenting dalam kehidupan manusia, termasuk kita saudara. Itu yang saya lihat. Karena setiap saat
manusia mengharapkan memerlukan pemulihan saudara dalam hidupnya. Ada yang ingin dipulihkan dari sakit penyakit. Saya tidak tahu apakah saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit. Jika itu berarti ada sebuah pengharapan kita merindu dipulihkan dari segala sakit penyakit kita. Ada juga yang rindu dipulihkan dari hubungan rumah tangga dan sesama yang mengalami keretakan. Saya tidak tahu bagaimana kondisi kehidupan rumah tangga saudara. Apakah sedang mengalami keretakan atau mungkin dia kehancuran, atau bagaimana persekutuan saudara dengan sesama, dengan tetangga, atau dengan orang lain yang ada di sekitar saudara. Apakah sedang mengalami keretakan? Jika iya, berarti juga merupakan kerinduan kita supaya kita dipulihkan Tuhan dalam hubungan tersebut. Itu yang mungkin kita dapatkan di sini. Dari terpuruknya ekonomi, kalau kita pahami dan lihat, pelajari situasi yang sedang terjadi saat ini, betapa banyaknya orang yang stres, saudara, hanya karena keadaan kehidupan ekonomi yang terpuruk saat ini. Kita semua mengharapkan pemulihan itu, saudara. Sehingga kiranya Tuhan berkenan ini sebagai ungkapan iman, bahwa kalau Tuhan telah menyelamatkan kita, maka pemulihan ini pun akan Tuhan lakukan. Baik pemulihan keluarga, juga pemulihan ekonomi. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Kalau kita daftar satu persatu, ada banyak hal yang kita harapkan dipulihkan Tuhan dalam kehidupan ini. Namun ada satu pemulihan yang dapat mendatangkan sukacita besar dalam kehidupan kita, yang perlu kita sadari bahwa satu persoalan besar yang sering membuat semuanya ini menjadi bagian masalah dalam hidup kita, yaitu pemulihan hubungan antara kita dan Allah. Mengapa kita sering bermasalah? Mengapa hidup kita sering mengalami pergumulan? Karena kita belum dipulihkan dengan Tuhan. Ini saudara, pemulihan yang inilah menjadi sebuah pengharapan iman kita. Kita rindu dipulihkan dengan Tuhan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini, keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Ini sebuah pengharapan yang pasti bagi setiap kita merindukan pemulihan Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu dekat dengan kita. Dia imanen, saudara. Dan saya percaya, saudara, sesulit apapun keadaan yang mungkin sedang kita pergumulkan saat ini, ketika kita benar-benar datang kepada Tuhan dengan kerinduan pengharapan kita rindu dipulihkan Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Terlebih pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana hubunganmu dengan Tuhan saat ini. Jika engkau mengharapkan keselamatan, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, damai, sukacita dari Tuhan, pertama sekali kita perlu perhatikan, pulihkan dulu hubunganmu dengan Tuhan. Minta Tuhan untuk memulihkan hubunganmu dengan Dia, supaya dengan hubungan yang telah dipulihkan itu, kita dapat meraih segala kebaikan berkat Tuhan dalam hidup kita. Itu yang perlu. Pemazmur menyadari di sini, saudara, dan dia mensyukuri juga bahwa Allah berkenan memulihkan, berkenan mengampuni umatnya, karena amarah Allah telah terhadap keberdosaan umatnya pada saat itu meluap. Tetapi dalam ayat 2 sampai ayat 4 kita lihat tadi bahwa amarahnya telah reda. Sehingga pemazmur sangat bersyukur di situ. Dia sangat menyadari betapa baiknya Tuhan yang bisa, saudara, mengampuni umatnya. Sekalipun tadinya amarahnya begitu menyala, tetapi pada akhirnya Tuhan dengan segala kemurahannya berkenan mengampuni umatnya itu. Pemazmur juga di sini menyadari bahwa pemulihan dari Tuhan itu senantiasa dibutuhkan oleh manusia dari masa ke masa. Ini penting menjadi pengharapan bagi kita. Keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Dia ada di tengah-tengah kita. Karena pemulihan, pekerjaan Tuhan untuk memulihkan itu adalah pekerjaan pengharapan bagi kita yang kita rindukan dari masa ke masa dalam kehidupan manusia. Dalam kelemahan kita, manusia selalu mengharapkan pertolongan. Manusia selalu mengharapkan kekuatan, penghiburan, pengharapan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah ini menjadi sesuatu yang meneguhkan iman percaya kita, sebagaimana dikatakan tadi dalam pembacaan kita ini, saudara, bagian yang ketiga ini, bahwa ini benar-benar menjadi sebuah penegasan iman tentang panggilan kita di hadapan Tuhan, saudara. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, saudara, Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada umatnya sesungguhnya
supaya mereka dapat dipulihkan oleh Tuhan. Jadi tujuan keselamatan itu adalah untuk memulihkan. Jadi keselamatan dari Tuhan sudah dekat, artinya bersiaplah. Ketika keselamatan itu sudah terima, maka sudah akan dipulihkan oleh Tuhan. Itu yang kita dapatkan. Untuk bisa mengalami pemulihan dari Tuhan, saudara, ada hal yang harus kita lakukan. Hal itu dapat kita lihat dari penjelasan firman Tuhan yang berkata di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Saya akan bacakan, demikian dikatakan di sana. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Luar biasa, saudaraku. Jadi mengacu pada ayat ini, ada beberapa kata kunci yang kita bisa pelajari untuk beroleh pemulihan dari Tuhan. Yang pertama adalah, kalau kita rindu mengalami pemulihan dari Tuhan, diselamatkan dan dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hanya orang yang mau merendahkan dirilah yang akan diangkat, ditinggikan, juga diselamatkan serta dipulihkan oleh Tuhan. Memiliki kerendahan hati adalah syarat mutlak untuk mengalami keselamatan, juga menikmati pemulihan hidup. Karena Tuhan sangat menentang orang congkak dikatakan, atau orang yang tinggi hati, atau orang yang sombong. Saat kita merasa mampu, merasa mapan, kita tidak butuh lagi orang lain. Kita akan merasa lebih baik. Saat itulah awal kehancuran kita, saudara. Jadi jangan pernah merasa hebat dalam hidup ini. Ingat, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, melakukan apa-apa. Kita hanyalah debu tanah, saudara, yang tidak berarti kalau Tuhan tidak mengangkat kita. Yang kedua, jika kita mengharapkan keselamatan yang memulihkan itu menjadi bagian kita, mari dikatakan berdoa, memohon, meminta, datang kepada Tuhan. Ini adalah wujud ketergantungan kepada Tuhan. Artinya bergantunglah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, bermohonlah kepada Tuhan. Itu maksudnya. Seperti ranting dikatakan dalam Yohanes 15 yang selalu melekat pada pokoknya. Kita harus selalu melekat intim dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Hanya orang-orang yang senantiasa akrab, yang senantiasa karib bergaul dengan Tuhan, mereka akan beroleh kekuatan dan mereka akan dimampukan untuk terus bertumbuh. Dikatakan firman Tuhan, daunnya tidak pernah layu, tetapi selalu menghasilkan buah pada musimnya. Itu yang kita lihat dalam Yeremia 17, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran ini kita dituntut untuk membangun persekutuan doa yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Karena di dalam doa itulah kita mampu, kita dapat diizinkan untuk menyampaikan setiap perkara pergumulan kita kepada Tuhan. Yang ketiga dari pembacaan tadi, supaya kita, jika kita ingin menikmati, mengalami keselamatan dan pemulihan dari Tuhan, dikatakan di sini, carilah wajahku, mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan yang jahat. Belajarlah untuk selalu mencondongkan hidupmu kepada Tuhan. Belakangi setiap perkara kemanusiaanmu yang duniawi itu. Berbaliklah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Tinggalkan jalanmu yang jahat itu, sudah dikatakan. Bila kita ingin mengalami terobosan baru dalam hidup ini, kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dengan melakukan kehendak Tuhan, saudara, itu berarti kita tidak lagi mau berkompromi dengan dosa. Atau yang biasa dikatakan, kita senantiasa mau berbalik dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Perubahan seperti ini harus dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Dari kesadaran kita sendiri akan pentingnya kita berubah dan bertobat. Tanpa perubahan, kita tidak mungkin mengalami sesuatu yang baru dalam hidup ini. Intinya, saudara, bila hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka pasti, saudara, Tuhan juga akan memulihkan kita. Itu yang perlu. Tuhan pasti menyelamatkan dan memulihkan kita. Itulah yang kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Sebagai kesimpulan penutup bagi kita, saudara, dengan menerima kebenaran firman Tuhan yang datang dalam Minggu Advent yang kedua hari ini,
Kita sungguh-sungguh dibekali, dipersiapkan oleh Tuhan. Bagaimana kita memahami betapa pentingnya kita diselamatkan. Karena hanya dengan memperoleh keselamatan, kita mendapatkan pemulihan kehidupan dalam semua sisi hidup kita yang membutuhkan campur tangan Tuhan, saudara. Oleh karena itu, sebagai orang yang sudah dipulihkan, yang telah memperoleh keselamatan dan dipulihkan, ada sebuah pola hidup baru yang terbangun dalam diri kita, yaitu selalu rindu bersekutu dengan Tuhan melalui firman. Ada kerinduan yang betul-betul tertanam. Kalau kita baca tadi ayat 9 itu dikatakan situ, aku mau mendengarkan apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya? Dan seterusnya. Artinya ada sebuah kerinduan di hati kita untuk selalu bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu yang perlu. Tanda bahwa kita telah mengalami keselamatan, telah dipulihkan Tuhan. Ada kecenderungan baru dari kerinduan hati kita. Kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan, bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak mau lagi untuk jauh dari Tuhan. Itu yang kita lihat. Yang kedua, hidup dengan tidak berkompromi dengan dosa. Orang yang sudah menikmati mengalami keselamatan, pemulihan dari Tuhan, dia sadar bahwa dosa itu adalah racun yang membunuh sukacita kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Racun yang bisa menghambat kembali aliran sukacita, damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Sehingga orang yang sudah mengalami keselamatan, dipulihkan Tuhan, dia tidak mau bermain-main dengan dosa. Dia akan meninggalkan semua tabiat dosa yang membelenggu kehidupannya. Itu yang kita lihat. Dan yang ketiga, saudara, dia memiliki pola hidup surgawi, bukan pola hidup duniawi. Apa itu, saudara? Yaitu dia akan hidup dalam kasih, memiliki kasih. Dia akan hidup dalam kesetiaan, dalam keadilan dan kebaikan. Kita bisa baca dalam ayat 11 sampai 14, saudara. Di sana dijelaskan bagaimana pemazmur menuturkan hal itu. Tuhan mau supaya sebagai orang sudah beroleh keselamatan, dipulihkan, kita mempunyai pola hidup surgawi, saudara. Bukan pola hidup duniawi yang penuh dengan kebencian, iri hati, dendam, amarah. Tetapi sebaliknya, Tuhan mau supaya kita hidup dalam kasih. Tuhan mau supaya kita hidup dalam kesetiaan, keadilan, juga dalam kebaikan-kebaikan. Itu yang kita dapatkan, saudara. Jadi kebenaran ini, saudara, menyapa kita saat ini dalam Minggu Advent yang kedua hari ini, untuk mengingatkan kita kembali tentang kesiapan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan, yaitu Yesus, Raja kemuliaan, pembawa damai yang menebus kehidupan kita dari dosa. Dia datang serta memberikan kehidupan kekal kepada kita. Biarlah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran ini menjadi penerang hati kita di minggu-minggu Advent ini, untuk selalu menerangi hati kita, membersihkan kehidupan kita, untuk selalu mempersiapkan kita menantikan kedatangan Tuhan. Itu yang terpenting. Baik kedatangan dalam hal kita menyambut Natal yang penuh dengan sukacita ini, juga dalam menyambut kedatangan Tuhan dalam Maranatha yang juga menjadi penantian kita bersama. Itu yang saya bagikan dalam minggu kita hari ini, kiranya berkenan untuk memberkati kehidupan saudara. Tuhan membantu saudara untuk mengerti kebenaran ini. Selamat Minggu Advent bagi kita semuanya, saudara. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh menyapa kami dalam Minggu Advent yang kedua ini. Begitu besarnya kasih-Mu yang telah memberi diri-Mu menjadi jaminan keselamatan untuk memulihkan kehidupan kami. Berkati umat-Mu dimanapun mendengarkan khotbah ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan, yang bergumul karena sakit penyakit, pulihkanlah mereka Tuhan. Pergumulan rumah tangga pun Tuhan memulihkan mereka. Ada banyak rumah tangga yang mengalami keretakan dan tidak memiliki kasih lagi. Biarlah dengan mendengarkan doa ini, mereka juga boleh dipulihkan Tuhan. Yang mencari pekerjaan Tuhan berkati, yang mencari jodoh pun Tuhan berkati, yang mengharapkan keturunan Tuhan berkati. Anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, baik di bangku TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, biarlah mereka ditolong Tuhan. Masih banyak umat Tuhan saat ini yang merindukan pertolongan-Mu. Ketika mereka mendengarkan khotbah ini dan juga doa ini, hamba mohon berkat Tuhan atas hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur dalam Minggu Advent ini Tuhan menyapa kita. Kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan,
Hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu, mendukung saudara dalam doa. Dan kami juga memohon kepada saudara, bantu juga kami saudara, untuk selalu mau men-share, membagikan renungan khotbah ini, video ini saudara, sehingga ada banyak orang bisa menonton seperti saudara. Mereka juga boleh diberkati Tuhan seperti saudara yang sudah diberkati Tuhan ketika menonton khotbah ini. Itu harapan kami saudara. Itu yang menjadi kerinduan hati kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan selamat hari Minggu Advent yang kedua. Tuhan memberkati saudara. Shalom.